Aku pakai nama kamu buat izin party ke Sensi ya. Lumayan nih, buat nonton Jumbrat. Watashi buka bisnis jual nama buat izin main. Di mana anak saya? Kamu pasti sembunyiin dia kan? Main? Gimana kamu siapa? Ruby, seminggu yang lalu dia izin sama saya untuk menginap di rumah temannya. Namanya Ara. Kamu Ara kan? Udah Lara, sekarang ngasih tahu. Di mana Ruby? Duh, gimana nih? Watashi kan nggak tahu dia di mana. Watashi cuma jual nama Watashi biar teman-teman diizinin main keluar. Gimana ya? Biar gue dibolehin keluar malam. Om tunggu serikeran ya? Sama lagi, aku juga. Pakai nama Watashi aja. Bilang aja gini, Pah, Mah, aku mau mainnya sama Arah. Itu loh yang sering juara umum. Pasti dibolehin. Bener juga. Pasti diizinin kalau main sama anak pinter. Tapi nggak gratis. Sekali sebut nama Watashi, bayar 100 ribu. Kamu ngajarin hal yang nggak baik ke teman-temanmu. Anak saya itu baik dan penurut. Tapi semenjak bermain sama kamu, anak saya itu jadi nakal. Mau kemana kamu? Mau main sama Ara. Ingat kan temenku yang juara umum itu? Emang dandan-dandan harus metal kayak gitu ya? Dari mana kamu? Baru pulang jam 10 malam. Lihat, nilai kamu turun. Aku capek Pak, aku mau istirahat. Kalau anak saya hari ini nggak ditemuin, kamu bakal di DO. Watashi kan nggak salah. Tanggung jawab kamu. Watashi harus cari dia kemana nih? Hah, itu kan si Ruby. Woi, pulang, woi! Di mana kamu nemuin anak saya? Di jalan Balerina Cappuccina. Tapi Watashi kehilangan jejak. Di sana itu rumah lama kami. Ayo kita cek. Papa, Ara, kok kalian bisa tahu aku di sini? Kamu kenapa minggir dari rumah, nak? Apa khawatir? Setelah seminggu aku hilang, sekarang Papa baru nyari aku. Sebelumnya, kemana? Pasti sibuk sama kerjaan. Aduh, Ini konflik keluarga. Aku sengaja jadi nakal biar Papa perhatian. Tapi apa? Papa tetap cuek, tetap sibuk kerja. Papa kan kerja buat kamu, nak. Aku kan juga pengen perhatian Papa. Pokoknya kalau Papa nggak berubah, aku bakal tinggal di sini sendirian. makanya Om, pokoknya harus diperhatiin. Berarti urusan sama Watashi udah selesai ya? Watashi pamit. Ara, jangan kabur kamu. Ini semua juga gara-gara kamu. Aku nyamar jadi wanita 1000 aja. Wah, kamu beneran bisa jadi banyak. Beda-beda style pula. Keren kan? Sekarang kasih aku foto korban selanjutnya. Setelah membelah diri, aku siap mengincar harta para cowok. Arah karir, arah pang, kerjain tugas kalian. Hai ganteng, boleh kenalan? Buset, rezeki nomplok. Dideketin cewek duluan. Sebelum manja-manja, bisa kali kita kenalan dulu. Kemana dia? Kok dompet aku kebuka? Ini gue sisain selembar buat biaya check-in. Kurang ajar. Gue kejar dia sampai dapat. Cewek maling. Balikin duit gue. Gak sok-sok nyamar deh jadi cewek karir. Lu itu aslinya pengangguran kan? Jaga lisan Anda ya. Dia ini cewek independen sejati. Sejak pagi saya udah ketemu dia lagi. Ngapalin materi meeting. Masih pagi udah fokus kerjaan aja. Bisa kali kita ngopi bahas investasi. Investasi? Coba kamu hitung semua aset dokumenku ini. Kira-kira ada berapa persen yang bisa diinvestasi? Aku pengen tahu seberapa smart kamu. Kenapa enggak? Aku titip dompet sini ya. Aku bakal buktiin kalau aku tipe cowok smart. Saya nggak suka difitnah dan digosipin kayak gitu. Orang suka ngegosip, itu ciri-ciri cowok nggak mampu. Gara-gara lo, gue gagal dapet kalian cantik. Nggak usah sewot. Gue lebih parah malah. Udahlah gagal dapat jodoh, dirampok pula. Makanya duit itu diputar jadi investasi. Gue kasih lo sumbangan. Wah, dompet gue mana? Lu juga jadi korban kan? Jelas-jelas. Mereka orang yang sama. Kami bertiga ngelakuin ini buat nolongin kakak ini. Dulu dia ditipu cowok nggak modal yang baru dikenal lewat aplikasi dating. Kamu coba pakai deh.
Kayaknya bakal jauh lebih cantik. Oh, gitu ya. Aku coba pakai dulu di kamar mandi ya. Ganteng. Bajunya kok kayak gembel. Loh, dia kemana? Kakak ini pun hartanya habis karena terlalu naif. Pas ketemu cowok berkarir, malah lanjut ditipu part 2. Seneng aja. Yuk, aku bantu balikin uang kamu. Investasi aja di sahamku 10 juta. Tapi kan Tenang, bakal balik 1000 kali lipat kayak pahala. secepat ini langsung kena 2 orang. Makasih banyak ya. Sama-sama. Lain kali jangan percaya sama cowok apapun bentuknya ya. Vrindavan adalah kota dari negara India. Bingo. 100.000 buat kamu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yeay, pintar. Pantesan kamu juara 1 di sekolah ini. Ngapain sih? Watashi lagi bikin konten tes kecerdasan. Kalau jawabannya benar, Watashi kasih 100. Mau lagi nggak? Lumayan nih, hadiahnya bisa gue top up FF. Lagian pertanyaan easy. Oke, siapa takut? Apa hukum Newton 3? Loh, kok pertanyaannya jadi susah? Kok diem? Kamu kan pintar ranking 1. Nilai fisikanya 100 lagi. Masa nggak tahu? Mas. Kok? Ya udah. Pertanyaan selanjutnya. Bumi datar atau bulat? Ara, hapus konten video kamu itu. Atau kamu saya hukum. Sekolah bukannya belajar malah ngonten. Toeng, ini kan konten edukasi. Masa nggak boleh? Si Abi tuh kemarin bikin konten di sekolah nggak apa-apa. Ternyata dia update tren juga. Watashi nggak boleh kalah. Kamu ngelawan? Saya kepala sekolah loh. Ada. Watashi yang gaji bekepsek di sekolah ini. Pakai uang SPP. Mau apa? Ayo. Mungkin lunjak. Gen Z emang suka berontak. Ara, ibu panggil orang tua kamu sini ya. Saya minta bapak untuk memindahkan Ara ke sekolah lain. Apa? Maksud Anda anak saya di DO? Ara nakal sekali, Pak. Kerjaannya cuma bikin konten gak jelas, suka membangkang. Sekolah udah tidak kuat lagi untuk mendidik dia. Anak saya nggak bakal mungkin kayak gitu. Cabut hukuman anak saya. Atau enggak saya... Alasan Watashi di DO, karena video ini viral kan? Ibu nggak mau anak kandung ibu ini kelihatan bolot. Mami, tolongin Dede. Watashi mergokin kepala sekolah ngasih kunci jawaban ke Abi. Itu kunci jawaban ujian semester. Kamu hafalin ya, Dek. Jadi anak Mami nggak perlu capek belajar untuk ujian semester. Yeay, makasih Mami. Ara. Watashi kira dia beneran pintar. Ternyata ada udang di balik bakwan. Nih, alasan Watashi nggak bisa juara 1 karena dicurangin. Ibu kepala sekolah. Anda tahu saya siapa? Pejabat di Wakanda. Halo. Segera tutup sekolah mau jadi apa propok ini. Mereka udah melakukan kecurangan. Ara. Sia-sia di juara 1-nya. Ara. Woi, ngapain bocil SMA masuk kantor? Lu mau ngelamar kerja? Toeng, biar masih SMA, kan Watashi bos di sini. Aslinya mah, gue cuma OB baru. Maaf ya telat Pak Direktur. Saya OB baru. Hari ini pertama saya ngantor. Saya ada meeting. Bersihin ruangan saya. Nanti bos dari pusat bakal datang ke sini. Biarpun masih SMA, saya... Oh, paham. Lu pasti siswi miskin kan? Terus butuh kerja buat bayar SPP. Maaf, ada siapa ya? Duduk di meja direktur. Itu gak sopan loh. Aslinya mereka nggak tahu siapa gue. Bentar Pak, saya nggak dikenalin dulu ke karyawan lain. Nanti ya. Saya buru-buru meeting. Kalau orang nggak kenal gue, bisa nih gue nyamar jadi bos di kantor pusat. Kalian nggak tahu siapa gue. Gue ini bos dari kantor pusat. Toeng? Tapi kan bos itu Watashi. Karena kalian sotoy. Scott jam. Heh, bocil SMA. Ikutan Scott jam. Lo mau diterima kerja nggak? By the way, ngapain bocil SMA di kantor ini? Miskin ya, sampai harus sekolah sambil kerja. Ara. Asal kalian tahu. Saya ini bos besar di perusahaan ini. PT kenapa hatiku sunat-sunat tiap ada kamu.
Watashi Ara, siswi jenius dengan IQ 269. Dengan kejeniusan, Watashi bisa bangun banyak perusahaan di usia muda. Selain PT ini, ada PT kamu di mana, PT dengan siapa, dan PT semalam berbuat apa. Jangan halu deh bocil nih. Aku sumbangin duit buat kamu bayar SPP. Aku juga nyumbang deh, biar kamu berhenti kerja dan biar bisa fokus sekolah. Nih, kok kalian gak percaya? Hoi, bukannya kerja malah cocok. Maaf bos. Jangan maaf, dia pasti bukan bos besar yang asli. Apa-apaan maksud lo? Selamat pagi, Bos. Gimana semuanya? Lancar? Bos, direktur, kamu tahu cewek ini? Oh, dia COB baru. Baru first day kerja. Maafin kami bos. Tadi udah ngetawain. Kamu beneran gak nyangka kalau bocah SMA bisa jadi bos. Jangan pecat kami. Santuy. Kalian kan udah baik. Udah menyumbang SPP buat aku. Aku ada tugas. Kalian tahan obit. Jangan apa-apain saya! Toy, udah salah kamu diapa-apain. Ara-ara. Enaknya, kita apain nih guys? Bang, bantuin Watashi. Apaan sih? Gua mau kerja restoran. Wah, duit. Watashi bakal bayar Bang Ojol kalau Bang Ojol mau jadi papi palsu Watashi. Hah? Jadi papi? Laksanakan misi. Bilang dong, kalau jadi papi-papi buat ambil rapot. Gue kira jadi sugar papi. Sorry Bang, Watashi buru-buru soalnya. Nih, bayarannya. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak, Neng. Ya Lord, kenapa gak ada yang pesen ojol gue? Bisa ketemu lagi. Apalagi bocil? Gue lagi frustasi. Watashi mau sewa abang lagi. Gue jadi pacar Watashi seharian. Kuilah, mau jadi suami bayaran kek. Cowok panggilan kek. Gas aja. Yang penting hepeng. Gue kira pacarannya ke mall atau kemana, kek. Lah, ternyata pacarannya malah nemen-nemen anim. Abang diam aja deh. Kalau abang bisa nggak berisik, nanti Watashi kasih bonus hepeng lagi. Nih. Sus, ini anak sering banget nyewa gue buat hal-hal remeh. Bang, temenin Watashi nyalon. Watashi mau makan siang, tapi nggak mau makan sendiri. Ayo temenin Watashi. Mau nyewa gue lagi nggak? Kebetulan Watashi belum cebok. Hei bocil, lo sering nyewa gue buat masalah yang gak gede-gede amat. Aku deh lo. Lo suka kan sama gue? Watashi cuma mau bantuin abang ojol tau. Watashi nggak sengaja lihat abang ngurus ibu yang udah sakit-sakitan. Bu, Arga janji besok Arga akan bawa banyak uang buat ibu operasi. Yang usah operasi le. Dapat dari mana 500 juta dalam seminggu. Kasihin aja yo. Ibu tenang aja ya. Aku bakal usahain ibu bakal sembuh lagi. Watashi sedih. Makanya Watashi sengaja sewa abang ojol biar ada alasan ngasih duit. Itu uang buat biaya operasi ibunya bang ojol. Ini beneran? Beneran. Asa abang ojol jangan durhaka sama ibunya. Watashi pantau.